Hai, come back to my channel. Oke, jadi hari ini kita mau sanggul tanpa sasak. Nah, sebelum disanggul kita catok dulu ya supaya rapi, supaya nggak ada anak-anak rambutnya yang keluar-keluar. Istilahnya juga biar nggak kebun-kebun gitu. Jadi yang dicatok bagian terluarnya ya, bagian depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kalau dalam nggak apa-apa, malah dia lebih bervolume jadinya kalau misalkan dalam kita nggak catok. Kalau misalkan keriting seperti itu ya. Jadi kita catok luarnya aja sama bagian depan, pastikan sampai rapi. Kalau sudah rapi, rambut kita bagi dua, kita belah sejajar dengan telinga kanan dan telinga kiri. Ini modelnya ngantuk ya. By the way, ini modelnya ibu aku. Kemudian rambut sisa yang di belakang itu kita jepit dulu. Nah, kemudian kita ambil alat bantu sasaknya. Ini pakainya alat bantu sasak yang besar. Kita jepitkan di atas rambut. Jadi pas di bagian yang dibelah sejajar telinga itu. Kemudian jepit kanan dan kirinya supaya nggak copot nanti. Pas nari tiba-tiba copot kan lucu ya, kayak gitu. Udah gitu, yaudah sekarang kita rambut depannya yang depan itu kita sisir ke belakang untuk menutupi alat bantu sasaknya supaya lebih kelihatan natural. Jadi ini nggak perlu di sasak-sasak nih, udah apa namanya, udah ngembung ke atas ya, udah menonjol ke atas. Biasanya kan disasak gitu biar bervolume ya, ini nggak perlu karena ada alat bantu sasak. Ini dijepit-jepit dulu, rambut-rambutnya diambil dibawa-bawa ke belakang ya supaya lebih natural. Ya dijepit dulu pakai jepit bebek dulu boleh, jepit hitam yang kecil-kecil tuh boleh ya, sambil dirapikan. Nanti kalau memang sudah rapi, dirasa udah bagus, sudah pas, tinggal di hairspray. Nah, kalau dirasa kurang bervolume, kurang atas, ya udah bisa ditarik-tarik lagi pakai sisirnya, di ujung sisirnya yang tajam. Udah gitu rambut depannya nggak apa-apa begitu dulu ya. Kemudian ini kita hairspray supaya dia jadinya supaya rapi ya, supaya nggak kesana kemari nanti. Kita rapiin lagi, kita kasih, kalau kurang bervolume seperti tadi kita buat biar tambah bervolume dengan ujung sisirnya gitu, kita tarik-tarik ya. Oke, habis itu kita rapikan bagian bawah, kita hairspray bagian bawahnya supaya rapi, karena kan nanti rambutnya mau diangkat ya. Nah, kemudian sisa rambut yang terjuntai aku jepit dulu. Ini opsional, kalian mau ikat dulu boleh, mau jepit dulu boleh ya. Di situ lihat lagi, cocokin lagi volumenya udah pas apa belum. Nah, ini dia bagian belakangnya begini ya penampakannya. Nah, ini kita biarin aja dulu. Aku langsung mau pasang bunganya dulu. Jadi karena kalau misalkan sanggulnya udah dipasang tuh menurut aku tuh agak susah untuk masangnya. Jadi aku pasang aja dulu bunganya, aku cocokin, aku pasin. Kalau sudah pas, aku jepit semua. Pasang bunga gonjernya, bunga emas ya, bunga emasnya kita pasang, kita sesuaikan. Jadi kalau udah pasang sanggul tuh susah. Kalau aku jadi kalau udah pasang sanggul tuh susah, jadi aku pasang aja dulu. Kalau udah pas aku jepit. Nah, ini kan kalau misalnya udah pakai sanggul tuh, nah aku tuh bingung kalau menjepitnya tuh gimana gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa kelihatan nggak rapi dulu, nanti di apa namanya ada diisi kipas untuk biar dia rapi. Udah gitu pasang semangginya di samping kanan, disesuaikan semangginya.
Kalau sudah pas, dijepit bagian ujung atas dan ujung bawah. Ini semangginya di kanan atau di kiri itu opsional ya. Ini tergantung dari kesepakatan dari tim atau kelompok narinya itu gimana. Kemudian di sebelah kiri kita taruh bunga ini apa ya, jepun putih ya. Jepun putihnya ini udah aku rangkai. Ini asli ya bunganya ya. Kalau kata orang Bali itu biar metaksuh gitu loh ya. Selain metaksuh juga aromanya tuh wangi banget. Jadi kalau kita jalan di sebelah penari itu wangi banget. Nah, ini bagian kipasnya ya. Jadi ada kipasnya. Nah, makanya kalau misalkan ada sanggul dulu, itu aku bingung mau pasang-pasangnya tuh gimana caranya. Jadi kalau ini sebelum sanggul tuh gampang. Dipasang dulu kipasnya. Kita jepit sana, jepit sini, pokoknya yang penting tekak gitu ya. Nah, barulah bagian sanggul. Ini rambutnya masih terjuntai, sisa rambutnya tadi. Ini rambut ibu aku tipis banget ya. Aku kasih hairnet. Jadi kalau misalnya panjang tuh nggak perlu di hairnet. Jadi nanti bisa menutupi, dipakai untuk tutupin kunde gitu, tutupin sanggulnya gitu ya. Tapi ini karena tipis banget ya udah nggak usah. Aku cuman kasih hairnet, aku gulung-gulung, aku jepit. Terus habis dijepit baru deh aku pasang sanggulnya. Nah, ini kebetulan sanggulnya ada sirkamnya ya. Jadi tinggal di sirkamnya tinggal dimasukin gitu doang, sudah beres. Dan biar lebih tekak lagi aku pakai ini apa ya namanya? Aku lupa, tusuk konde ya kalau nggak salah namanya ya. Ini ditusuk-tusuk, jadi jepit hitam tapi yang gede gitu, yang tebal, ditusuk bagian tusuk kanan, tusuk di bagian kirinya, kalau bisa tusuk dari bagian atas, jadi di bagian bawah. Jadi tusuk-tusuk semua setiap sisinya supaya dia kepegang gitu ya. Jadi waktu nari itu nggak ada kejadian atau insiden sanggul penarinya itu copot seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita maju ke depan. Ini maaf banget aku kameranya lupa majuin, lupa bawa ke depan. Jadi habis ini tinggal di benerin poninya ya. Sisa rambut yang di depan tadi tinggal dibawa ke samping gitu ya. Oke, ini deh tampilannya yang udah jadi, tampak depan dan tampak sampingnya. Gampang kan buat sanggul tanpa sasa, yang penting kalian punya alat bantu sasa. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih.